Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan kembali bagi setiap kami boleh datang duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kasih karunia Tuhan untuk kami boleh mendapat pengertian yang baru dalam kehidupan kami yang sementara ini. Biarlah Tuhan memberkati juga untuk setiap rekan-rekan kami yang di dalam perjalanan mereka menuju tempat ini. Tibakan mereka tanpa kekurangan sesuatu apapun, sebagaimana Tuhan telah menyertai setiap langkah kami yang hadir pada malam hari ini. Kiranya berkat daripada firman Tuhan boleh kami terima pada malam hari ini. Sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, manusia berdosa yang penuh dengan segala kelemahan dan segala kekurangan. Kami berdoa mohon Tuhan jadikan hati kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami dalam pembelajaran pada malam hari ini. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Pada malam hari ini saya coba mengambil satu tema, yaitu kita belajar mengenai relasi yang bersifat kekal. Ini saya selalu lagi angkat tema berelasi gitu ya. Jadi kita akan melihat, coba saya ambil di dalam kitab Kejadian ya, kitab Kejadian pertama. Saya akan membuka dari kitab Kejadian terlebih dahulu. Kenapa saya sering ambil Kejadian belakangan ini Bapak Ibu ya, karena di dalam kisah penciptaan gitu ya, banyak hal yang kita bisa dapatkan gitu ya, dari banyaknya penciptaan ini doang, banyak hal yang kita bisa pelajari sebenarnya ya. Jadi saya coba ambil kisah penciptaan Kejadian ya. Baik, Kejadian 1 ayatnya yang ke-1 dan ke-2 ya. Kita akan baca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya hal ini kita bisa melihat bahwa pada waktu itu bumi itu belum jadi, belum ada, dan tidak ada satupun ya Allah lain tanda petik ya, tidak ada satupun dewa atau yang lainnya, tidak ada ya, tidak ada. Makanya Tuhan atau Allah nih, ini di dalam kekekalannya ya, di dalam kekekalannya. Makanya ketika kita memahami bahwa Allah itu berada di dalam kekekalannya, kita harus sadar dulu gitu loh. Karena di Alkitab sudah dituliskan, bumi belum ada, kita semua belum ada, tetapi Allah sudah ada. Artinya Allah berada di dalam kekekalan itu sendiri, dan Allah itu adalah kekal. Ya, ini mungkin paham ini yang seringkali kita tahu tapi kita nggak mau tahu kadang gitu ya. Kita tahu tapi kita punya gambaran yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang mau Tuhan sampaikan. Ya, nanti kita akan bahas lagi gitu ya. Nah, kalau kita tahu ini menjadi dasar bahwa oh iya, ternyata Allah ya, Allah yang benar, Allah yang sejati itu adalah Allah yang berada di dalam kekekalan ketika semuanya belum terjadi. Dia sudah ada di dalam kekekalan, itu adalah Allah yang sejati. Paham ya? Jadi kita harus memahami dulu bahwa Allah yang sejati itu bukan Allah yang tiba-tiba bumi udah ada terus Allah juga ada. Tidak. Ya. Karena nanti saya akan kaitkan dengan Allah-Allah lain gitu loh, dengan dewa-dewa dan lain sebagainya, dan dengan yang tulisannya kalau di Alkitab juga tulisannya sama Allah gitu loh. Ya, nanti saya akan kasih lihat supaya kita celik, oh ternyata ini yang membedakan ya. Ini yang membedakan. Oke, yang berikutnya kita lihat di dalam Kejadian yang pertama, ayatnya yang ke-26 dan 27 ya. Saya baca ayat ke-27-nya, 26-nya, Bapak Ibu yang ke-27 ya. Kita akan baca. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Saya ayat 26, Bapak Ibu ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya dia kan. Nah, ini saya melihat bahwa manusia itu memiliki unsur kekekalan. Kenapa? Alkitab mencatat yang tadi sudah kita baca, bahwa Allah
menciptakan manusia dari rupa dan gambar Allah yang adalah kekal tadi. Ya. Jadi manusia diciptakan ada gambar Allah yang kekal tadi. Dia taruh di tengah-tengah di dalam diri manusia itu sendiri, image of God ada dalam diri manusia. Sedangkan binatang tidak ada. Makanya kalau kita melihat bahwa ciptaan yang memiliki unsur kekekalan itu manusia saja. Binatang tuh nggak ada unsur kekekalan. Tidak ada unsur kekekalan dalam diri makhluk lain gitu loh. Ya, ketika makhluk lain diciptakan, udah diciptakan saja gitu kan, ciptakan hewan ini yang melata segala macam diciptakan gitu loh. Tapi berbeda sekali ketika mau menciptakan manusia, maka Allah di dalam Allah Tritunggal gitu ya. Ini dia mengatakan, yuk baiknya kita menciptakan ya manusia menurut peta teladan Allah atau rupa gambar Allah. Rupa gambar Allah ya. Ada kata kita, jadi ada seperti semacam diskusi gitu ya, sepakat gitu ya bahwa manusia diciptakan rupa kita ya, gambar dan rupa kita ya. Siapa? Allah itu tadi ya. Allah yang sifatnya kekal tadi ada dalam diri manusia. Makanya kalau kita lihat lagi, coba tengok lagi dalam Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 7 ya. Kita baca sama-sama ya, Kejadian 2 ayat 7. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah ini saya mau kasih, ini agak-agak rumit nih Bapak Ibu yang saya mau sampaikan di bagian ini ya. Waktu manusia diciptakan berarti ada unsur jasmani, debu dan tanah gitu ya. Artinya daging nih tubuh kita nih kelihatan ya, yang kelihatan nih ada unsur itu. Lalu Tuhan memberikan nafas gitu ya. Nah ini nafas ini yang tadi ya, saya nggak bicara apa ya, spiritual ya. Ada spiritnya, ada rohnya gitu ya, ada spiritualnya. Tetapi spiritual ini tidak sama dengan jiwa. Orang kan sering bertanya, nah ini agak sulit ya yang ini ya. Jiwa itu nggak kelihatan. Jadi jiwa itu sama dengan roh atau spirit, enggak, berbeda Bapak Ibu. Ya. Jiwa bukan roh, roh bukan jiwa. Saya ambil contoh sedikit. Jiwa ini adalah manifestasi daripada tubuh yang kelihatan. Waktu tubuh saya anak-anak, maka jiwa saya juga anak-anak. Benar ya? Ketika semakin tubuh bertambah dewasa, usia bertambah pengetahuan, bertambah pengetahuan yang akhirnya pikiran kita berkembang karena kita sekolah misalnya, karena dididik, karena lingkungan, pengalaman membentuk saya, benar gak? Jiwa saya menjadi seseorang yang berbeda-beda nih. Misalnya kita dididik dengan latar belakang militer atau mendapat satu kekerasan misalnya dalam rumah gitu ya, waktu papa mamanya atau apa, maka jiwanya juga akan keras kan gitu kan, mengikuti biasanya, benar ya? Ya. Tapi jiwa itu bukan roh yang tadi yang saya sampaikan. Wah Pak, ini kayaknya bukan, kan ada dikotomi, trikotomi gitu ya. Saya dikotomi. Ya, dikotomi itu dibagi dua aja. Jadi antara daging ya atau manusia roh kan gitu ya, daging dan roh ya. Nah, saya dikotomi. Tapi penjelasan Pak Hengki itu trikotomi, karena ada tubuh, ada jiwa, ada roh gitu kan. Bikin kita bingung gitu ya. Nggak usah bingung. Jadi jiwa itu adalah manifestasi daripada tubuh. Ya, manifestasi daripada tubuh, beda dengan roh. Jadi jiwa itu bisa sementara sifatnya juga. Sifatnya sementara Bapak Ibu. Kita mati, jiwa juga mati. Tubuh kita mati, nggak bisa manifestasikan lagi jiwanya. Tubuh kita besar, jiwa kita juga jadi orang dewasa, nggak jadi kayak anak-anak. Iya kan? Manifestasi tubuh. Tapi bisa juga karena ada misalnya cacat fisik gitu kan, maka kejiwaannya kayak kekanak-kanakan. Badannya gede Pak, tapi kekanak-kanakan kan, benar gak? Artinya tubuh ini manifestasi, jiwa yang tadi tuh kekanak-kanakan tadi, karena manifestasi daripada tubuh, karena tubuhnya mengalami sesuatu, ya kan? Mungkin dalam otaknya, benar gak? Kena gangguan apa, gitu kan? Jadi dia kembali kekanak-kanakan. Jadi jiwa ini manifestasi daripada tubuh, artinya sementara yang saya mau gambarkan.
Jadi ada yang sifatnya terbatas dan sementara, yaitu apa? Tubuh. Tubuh dan jiwa ini sifatnya terbatas dan sementara. Ketika orang itu mati, ya udah selesai juga jiwanya. Enggak jiwanya melayang-layang gitu ya. Jadi kayak sundal bolong misalnya, atau kuntilanak gitu. Enggak kayak gitu Bapak Ibu jiwa, ya. Mati juga, terbatas juga, selesai juga dia. Selesai juga karena enggak ada yang dimanifestasikan lagi, karena tubuhnya itu sudah nggak ada. Apa yang mau dimanifestasikan lagi? Nggak ada kan? Benar nggak? Tetapi ada unsur yang tadi, roh spiritual yang saya bilang tadi. Yang unsur ini kekal sifatnya Bapak Ibu. Ini maksud saya yang daging dan roh gitu ya. Jadi perlu kita cerna. Kalau demikian, maka sesungguhnya kita kan memiliki apa ya, roh ya, yang sifatnya kekal ya, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Binatang tugasnya selesai di dalam dunia ini, dia mati nih. Misalnya ayam, anjing atau apapun. Anjing ini sudah mengabdi kepada tuannya, lalu dia mati. Wah, anjing ini masuk surga misalnya. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu ya. Nggak ada ceritanya. Anjing dia udah mengabdi kepada tuannya, kepada nyonyanya, ya kan? Lalu ketika dia mati, maka dia masuk surga anjingnya. Atau peliharaan kita lainnya, wah kucing ini waktu saya pelihara kucing ini sangat pengertian kepada saya gitu kan, lalu dia sakit lalu mati. Ditanya misalnya, pendeta, Pak Pendeta, ini kucing saya masuk surga apa neraka, ya kan? Pendeta kalau ngeladenin gitu kan, ini nggak belajar gitu ya. Nggak ada hubungannya, karena nggak ada unsur kekekalan tadi. Nggak ada, Alkitab nggak mencatat kan, ada nggak? Oh, mari kita ciptakan hewan-hewan menurut peta teladan kita. Yuk, kita ciptakan. Nggak ada kan? Tidak ada, hanya manusia doang. Ini yang memampukan kepada kita bisa berelasi. Makanya waktu saya mengulas lagi minggu-minggu lalu, itu kan binatang gak bisa berelasi dengan Allah, dengan Tuhan. Gak ada konsep mengenai Tuhan, karena dia itu tidak ada peta teladan Allah. Gak ada unsur spiritualnya, itu gak ada. Kehidupan rohnya itu gak ada, bukan jiwa ya. Binatang juga punya jiwa gitu ya, artinya menghidupkan dia kan, itu manifestasi pada tubuh, benar gak? Seperti apa gitu loh. Jadi beda sekali dengan manusia. Karena kita ada unsur kekekalan, maka ini penting nih. Karena kita punya unsur kekekalan, harusnya kita bergantung kepada sumber kekekalan. Benar gak? Logikanya kan sederhana ya. Karena ada unsur kekekalan, ya kan? Kita pasti bisa terkoneksi dong dengan unsur kekekalan. Kekekalan itu bicara apa sih? Bukan yang di sini doang hidup kita. Enggak sama seperti binatang. Binatang hidup mati selesai, udah selesai dia. Kita enggak. Anda dan saya mati Bapak Ibu ya. Malam ini kita mati ya. Kita tidak ada di hadapan Tuhan loh. Jangan pikir hidup kita di sini doang. Tidak. Alkitab jelas mencatat enggak gitu hidup kita. Maka hidup kita ini bukan hidup di sini aja. Ini hidupnya sementara. Justru kita menanti-nantikan bumi baru, langit baru. Ini kan kita kan, benar gak? Menanti-nantikan itu. Ini kita di dalam dunia yang kita bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti Kristus. Waktu Kristus naik ke surga, ya kan? Iya loh, ya kan? Kristus naik ke surga. Ada banyak hal yang kita lihat di dalam Alkitab. Bagaimana misalnya nabi-nabi deh. Contoh ya, Henok diangkat. Betul gak? Henok diangkat loh. Terus kita lihat Nabi Elia, ya kan sama, dijemput tuh, ya kan, nggak mati tuh, nggak mengalami kematian loh. Nggak semua orang. Artinya apa? Ada unsur kekekalan Bapak Ibu. Maka hidup ini bukan di sini aja, nanti di situ ada yang sifatnya kekal Bapak Ibu. Kekal di sini artinya kita nih hidup tanda petik ya selama-lamanya. Tapi pilihannya cuma dua kan, neraka ke surga, sederhananya gitu. Itulah kekekalan. Surga apa neraka? Nah, di mana kita nantinya? Kan gitu. Nantinya ini yang penting. Maka karena ada unsur kekekalan ini, seharusnya kita yang punya unsur kekekalan ini harusnya memikirkan dengan serius hidup kekal kita nanti.
Kita kan nggak mau pernah serius memikirkan topik ini gitu ya. Kita nggak mau memikirkan serius kehidupan spiritual kita. Ya, dalam kuliah saya ada mengambil mata kuliah tuh spiritual formation ya. Ini saya nggak jelasin nih. Jadi ada kehidupan spiritual kita yang harus kita tenen, yang harus kita coba benar-benar memperhatikan kehidupan spiritual kita sebenarnya sebagai orang percaya. Kenapa? Karena ada unsur kekekalan tadi. Kita maintain tubuh kita yang sementara ini, kita perhatikan loh. Kita tenen ya kan, misalnya lagi batuk, apalagi waktu zaman Covid yang lalu, bener ya. Waduh, langsung tuh buru-buru mandi kalau udah habis dari luar, bener gak? Mau makan cuci tangan dulu, disemprot dulu, barang mau datang disemprot-semprotin. Semuanya pokoknya disetting supaya benar-benar steril. Bayangkan Bapak Ibu, kita sampai mikirkan, nih kita seperti apa ya? Supaya kesehatan saya itu tetap terjaga, supaya saya ini nggak kena COVID, kan gitu dong, bener nggak? Kita jaga loh tubuh kita loh, supaya jangan sampai sakit, jangan sampai saya drop, wah kacau nih, kalau kena COVID nih bahaya nih, bisa mati, kan gitu kan? Kita nggak mau dong, bener nggak? Nggak mau, makanya kita jaga tubuh kita, kita maintain, kita kasih vitamin ya kan, kasih vaksin dan lain sebagainya. Bapak Ibu bayangkan, kita pikirkan itu. Karena takut mati sama COVID, ya kan? Kita nggak mau, benar ya? Kita pikirkan tubuh kita nih, yang sifatnya juga sementara nanti mati, ya mati. Saya setuju pada waktu COVID gitu segala macam harus demikian, tapi kita jarang pikirkan ya. Kalau lagi keadaan begini kan nggak ada COVID, nggak ada apa gitu kan, santai aja toh, benar nggak? Waktu kita kehidupan roh kita, waktu sakit kita nggak peduli Bapak Ibu. Kita nggak peduli waktu koronin kita sakit, nggak peduli, nggak pernah mau mikirkan gimana nih kehidupan rohani saya. Saya udah lama lu nggak berdoa, saya udah lama lu nggak belajar firman misalnya, saya udah lama nggak beribadah, nggak peduli Bapak Ibu kita. Roh kita kolaps, kita nggak peduli, itu dia. Padahal ini yang nantinya akan menghadapi yang kuasa loh. Kita seringkali nggak peduli kehidupan kerohanian kita ya tadi ya, kehidupan spiritual kita ya, bukan jiwa ya, kehidupan spiritual kita, jiwa kita aja kita pikirkan loh. Buktinya apa? Sederhana Bapak Ibu, ada istilah healing. Yuk kita healing, ya kan? Healing dulu. Stres nih, jiwa nih tertekan karena banyak tugas, banyak PR, banyak pekerjaan, banyak beban. Healing yuk, jiwanya ditenangkan dulu, benar ya? Jiwa kita pikirkan. Tapi kehidupan roh atau spiritual tadi yang sifatnya kekal, seringkali saya mengajak ini, saya coba all out malam hari ini untuk membuat kita sadar penting. Ini salah satu maintain kehidupan spiritual kita Bapak Ibu. Salah satu maintain nih malam hari ini kita belajar firman Tuhan. Karena kita seringkali gak pikirkan, jangan-jangan kita kolaps nih, manusia roh kita ya, kehidupan roh kita jangan-jangan pada kolaps, tapi kita gak pernah pikirkan. Tapi malam hari ini ketika kebenaran dipaparkan, malam hari ini pikirkan Bapak Ibu, kehidupan kerohanian kita. Bukannya saya sok rohani ya, bukan. Tapi karena ada roh tadi yang bersifat kekal, hendaknya kita pikirkan, maksud saya. Pikirkan baik-baik kehidupan roh itu yang sifatnya kekal. Di dalam perjanjian baru pun Alkitab menuliskan Bapak Ibu, bukan omong kosong. Kita coba lihat di dalam Lukas ya. Ngintip saja kisah Lukas. Lukas 16 itu mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin ya. Tapi saya akan capture saja. Jadi ceritanya ada Lazarus sama orang kaya ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin, dua-duanya mati ya kan. Lukas 16 saya capture aja ayat 22 ya. Langsung lompat saja. Ayat 22. Ayat 22 ya. Oke. Sampai ayatnya yang ke 26 ya, 22 sampai 26. Saya genap, Bapak Ibu ganjil ya, 22 sampai 26.
Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus yang miskin ya, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, ya, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi itu benar-benar ada satu kehidupan dunia yang kalau kita awamnya surga dan neraka, Bapak Ibu, benar ya? Ini Alkitab yang ngomong. Tapi Alkitab ini seringkali nih, Alkitab cuma kasih segini, Bapak Ibu ya. Segini doang nih. Jangan kepo kan. Seringkali saya juga bingung ya. Ini hamba Tuhan ke neraka, ke surga ya. Alkitab bilang tuh, yang dari sono gak bisa ke sini, yang dari sini gak bisa ke sono. Dia bisa bolak-balik, Bapak Ibu. Bingung juga saya. Alkitab bilang loh, dari sini gak bisa ke sono, dari sono gak bisa ke sini kan. Bukan saya ngomong. Ngerti gak? Ini kalau kita compare, makanya kadang kepo. Tuhan kasih segini aja, udah, nggak usah dilebih-lebihin, nggak usah kepo. Kan kita ngeliatnya susah ya, ngintip ya. Wah, ini si Iwan lagi apa gitu kan. Tapi kita ngomongnya udah jauh. Wah, Iwan nih brengsek nih gini. Kita ngintipnya segini. Seberapa banyak sih kita punya informasi? Tapi kita, wah, seperti ngeliat nih palanya masuk gitu loh. Padahal lubangnya segini, kita cuma bisa ngintip. Seakan-akan lubangnya besar, pala kita bisa ngeliat semuanya gitu, Bapak Ibu. Seringkali begitu. Ya. Sekarang kalau kita tahu, Bapak Ibu, ada yang namanya kehidupan nantinya. Kita harus sadar dulu sekarang, Bapak Ibu. Ini gak main-main, Bapak Ibu. Ngeri kalau kita pikirkan. Makanya kenapa saya, puji Tuhan ya, begitu semenjak di usia 40-an ya, udah pala 4 gitu ya. Saya bukan menganggap diri saya seperti Musa dan sebagainya gitu ya, disadarkan gitu kan, 40 tahun dipakai Tuhan. Ini saya 40 tahun hidup gitu ya. Akhirnya saya harus di umur 40 harus menyerahkan totalitas hidup saya, Bapak Ibu. Karena apa? Ya mungkin hidup saya juga nggak panjang, Bapak Ibu. Tapi karena saya pikir gitu ya, harus memenuhi panggilan Tuhan gitu loh. Karena tadi ada unsur kekekalan tadi. Kalau masing-masing Anda dan saya paham mengenai panggilan, mengenai kekekalan tadi, ada relasi terhadap kekekalan yang tadi, maka hidup Anda dan saya, kita mau hidup benar, Bapak Ibu. Sadar, membenahkan diri. Waktu gak ada yang tahu. Bebenah, Bapak Ibu, berbenah diri. Usia udah 40, Tuhan kasih sampai 60 aja misalnya. Kayak papa saya 64, ya kan? Saya tinggal 20 tahunan lagi berarti kurang lebih. 20 tahunan lagi, Bapak Ibu. Sebentar kalau sampai 60 ya. 60-an. Sebentar, Bapak Ibu. Mau gak panjang? Mau saya. 80 kalau bisa. Paling maksimalnya. Tapi kalau gak dipakai Tuhan percuma. Ngapain? Alkitab sudah mencatat gitu kan. Apa sih kebanggaannya? Penderitaan. Alkitab yang ngomong. Artinya kalau kita mau umur panjang pun gitu ya, mau harap Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan, percuma. Hidup panjang tapi lawan Tuhan, berontak. Bayangkan hidup saya 40 tahun lagi misalnya sampai 80, tapi selama itu saya melawan kehendak Tuhan, percuma, Bapak Ibu, binasa saya. Pilih mana, Bapak Ibu? Pilih mana coba? Umur Bapak Ibu pendek gitu ya, 5 hari lagi meninggal, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Apa Bapak Ibu nanti mungkin 40 tahun lagi dia hidup, Bapak Ibu pilih yang mana? 40, Pak, supaya bertobat. Tetap ya nggak mau yang 5 hari gitu ya. Nggak mau, Pak, masih ada anak, Pak, gitu ya. Nggak mau ya. Artinya poin saya adalah, kalau Anda dan saya bisa memilih hidup gitu ya, pasti kita akan fight yang mencari kekekalan tadi.
Kita akan fight. Ini sementara kok. Sementara. Waktu papa saya meninggal, saya ditanya sama anak saya, papa nggak nangis, gitu kan? Karena saya nggak menangis ya di depan mereka, di depan itu juga nggak nangis. Saya bilang, papa nangis, saya bilang di belakang. Tapi saya nggak nangis yang kejar bapak ibu, enggak. Karena saya tahu bahwa saya nangis tuh nangis gini ya, sosok papa gitu ya. Kalau waktu dia sakit, dia selalu dia punya tempat tidur, dia selalu berdoa bapak ibu. Anak saya juga tahu itu, istri saya juga tahu itu. Tahu gak saya? Papa sering doa ya. Saya kadang kalau keluar malam kencing turun ke bawah, papa lagi begitu berdoa. Itu yang saya bilang, bangga saya. Di akhir hidup dia, sakit pun dia selalu berdoa, mendoakan kita orang. Saya yakin isinya tuh buat saya, anak-anaknya, cucu, segala macam, keluarga. Biasa orang tua kan mikirinnya keluarga ya, benar gak? Anak-anaknya. Saya bilang, aduh, bangga saya. Bukan saya nangis segala macam, enggak. Karena saya tahu, saya bilang, Akong itu udah berjumpa dengan Tuhan. Benar gak? Kan kita punya konsep kekekalan tadi. Orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 kan. Benar gak? Barang siapa yang percaya kepada Allah gitu kan, pada Dia. Ya kita baca dulu deh. Diingetin, gak dibaca, mubazir. Ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal tadi itu. Kekal Bapak Ibu, makanya Anda dan saya kalau mati masuk neraka juga kekal Bapak Ibu ya. Kayak tadi ya, orang kaya ya kan, aduh kepanasan dong, tolong celupin. Nggak bisa. Nyebrang sana ke sini, sini ke sono, nggak bisa. Bayangkan Bapak Ibu, nggak bisa. Udah selesai, selesai Bapak Ibu. Sekarang lihat Lazarus begitu menikmati di pangkuan Abraham. Coba bayangkan Bapak Ibu. Itu sifatnya kekal tuh. Yang tadi orang kaya juga kekal tapi binasa Bapak Ibu. Kekal selama-lamanya, binasa dia selama-lamanya itu. Nggak tahan sama api gitu ya. Kita belakang ini panas setengah mati, bener gak? Nyalain AC aja kayaknya masih panas tidur gitu ya. Bapak Ibu berasa kalau tidur malam masih panas gak? Biasa enak gitu ya. Ini kok gerah gitu ya. Berasa gak sih? Apa rumah saya doang nih? Berasa ya? Panas loh. Udah nyalain AC aja ini kayaknya panas amat ya. Masih panas Bapak Ibu. Bener. Bayangkan gimana nanti Bapak Ibu. Makanya saya sekarang mikir Bapak Ibu, udah yuk kita sekarang coba maintain kehidupan rohani kita. Maintain kehidupan rohani kita benar-benar Bapak Ibu. Pikirkan dengan sungguh-sungguh itu, nggak main-main. Nah pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka terputus sudah hubungan yang tadi sebenarnya bisa terkoneksi, maka tidak bisa lagi terkoneksi. Diputus oleh karena dosa. Dosa nih Bapak Ibu, ada jurang tadi. Nggak bisa nih, nggak bisa lagi. Makanya nggak heran kalau manusia yang sudah berdosa ini, maka dia butuh kehidupan spiritual, rindu akan kehidupan spiritual sebenarnya Bapak Ibu. Buktinya apa? Ada agama, ada tata cara beribadah, ada ritual-ritual tertentu dalam ibadah, benar nggak? Itu salah satunya. Mereka rindu sebenarnya untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Maka mereka mendirikan agama, acara-acara ibadah gitu kan, ritual-ritual keagamaan gitu kan, perayaan-perayaan keagamaan. Itu sebagai upaya untuk dia berelasi dengan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan yang mana sekarang? Itu celakanya Bapak Ibu. Celakanya di sana. Tuhan yang mana? Allah yang mana? Masing-masing agama, masing-masing keyakinan, masing-masing kepercayaan pun menyebut Allah. Entah agama apapun itu juga. Benar gak? Punya definisi Allah, punya definisi Tuhan. Ini udah gak bisa lagi. Tuhan cuma satu yang tadi.
Belum ada, bumi belum jadi, segala macam gelap gulita. Nah itu Allah itu yang sejati itu. Tapi begitu jatuh dalam dosa, muncul Allah-Allah. Ya kan? Masing-masing Allah nih. Lalu Tuhan mau mengembalikan supaya manusia mengenal Allah yang tadi di awal kita baca, Bapak Ibu. Yang di dalam kekekalan. Makanya lewat peristiwa daripada keluaran ketika Musa membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, kenapa diturunkan tulah? Karena ingin menggambarkan Allah-Allah yang tadi itu loh. Secara global, secara mendunia. Ya, secara mendunia. Karena pada waktu itu Mesir adalah negara yang adikuasa pada masanya. Negara yang paling besar gitu ya istilahnya, dan dewanya di situ paling banyak. Paling banyak, maka Tuhan hajar Mesir. Supaya apa? Untuk mewakilkan Allah-Allah yang dipercayai oleh manusia berdosa. Itu bukan Allah. Tuhan mau kemplang gitu loh. Supaya kita tahu. Supaya kita kenal, oh Allahnya bangsa Israel. Allah Israel disebutnya, benar gak? Maka kalau kita baca lagi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang dijanjikan, wah ini banyak sekali mengikat janji. Konvenan keselamatan nanti Bapak Ibu. Tuhan perkenalkan, makanya kita bersyukur hari ini. Cuman kita nggak pernah mau maintain. Karena kekristenan yang sekarang yang paling berbahaya. Nah, tapi sebelum masuk ke kekristenan yang paling berbahaya tadi, gitu ya, saya akan kasih contoh saja. Lihat, kita lihat Keluaran ke-8. Saya ambil scene di mana tulah ketiga nyamuk, gitu ya. Kita akan melihat bahwa ada tulisan Allah dan Tuhan, gitu ya. Kita akan lihat saja di dalam scene tulah ketiga nyamuk ayat 16, Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. Kita perhatikan baik-baik. Saya ayat genap, Bapak Ibu ganjil. Tulah ketiga nyamuk ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Perhatikan kata Tuhan di situ huruf kapital semua, benar ya? Di Alkitab. Alkitab begitu juga gak? Sama ya. Tuhannya huruf kapital semua ya. Lihat, ini tangan Allah. A-nya besar kan? L-L-A-H, kecil ya. Tangan Allah. Allah di sini itu Allah secara umum, bukan Allah A-nya kecil loh Bapak Ibu. Allah yang di sini pun belum tentu Allah yang dimaksudkan Allah yang sejati Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kata tadi di huruf kapital tadi, Tuhan dengan huruf kapital semua, itu mau menunjukkan Yahweh kalau di dalam asal kata di dalam Ibraninya. Yahweh. Kalau Allah tadi El, pakai Elohim, itu Allah seperti umum. Misalnya orang agama A nyebut Allah juga toh. Benar gak? Nyebut Allah juga. Tapi kan Allahnya yang disebut agama A dengan kita orang percaya Kristen gitu kan, Allahnya kita kan beda dong. Nah ini mau menunjukkan Tuhan yang tadi huruf kapital itu Yahweh. Ini loh Tuhan yang sejati tadi gitu Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang Allah ini mau dihajar oleh Tuhan. Mau nunjukin enggak, ini bukan Tuhan gitu loh. Ini bukan Tuhan. Kita bersyukur orang Kristen, ya kan, mendapat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kita percaya kepada Kristus yang diutus Allah Bapa. Maka kita memberi diri untuk dibaptis dan menerima Dia sebagai juru selamat yang hidup. Amin ya, puji Tuhan ya. Tapi seringkali kita berhenti di situ dan kita tidak mempelajari, karena Yesus yang sekarang yang paling susah, karena udah banyak dipalsukan Bapak Ibu.
Sekarang perjuangannya bukan lagi dengan agama-agama lain, dengan bangsa-bangsa lain, tetapi rasnya sekarang berjuang di tengah-tengah ladang yang ada ilalang, Bapak Ibu. Ini yang susah, Bapak Ibu. Ya. Ini yang paling susah. Tantangannya adalah sekarang semua Yesus. Yesus yang mana sekarang? Kan kalau tadi Allah bangsa Mesir Allahnya beda, kan tahu ya, bisa kelihatan kan, bener nggak? Jelas. Ini situ ngomongin Yesus, gereja itu ngomongin Yesus juga. Pusing nggak Bapak Ibu? Yesus yang mana yang diperkenalkan? Ah, ini dia. Seringkali kita nggak mau maintain. Semua gereja sama, Pak. Beda. Semua orang Kristen sama, Pak. Bicara Yesus juga. Mau aliran A, B, C, D, semua sama, Pak. Kita mah damai aja. Agama Kristen agama yang damai, Bapak Ibu. Alkitab catat, Tuhan Yesus datang sebagai pemisah. Waduh, telak Bapak Ibu. Sebagai pemisah. Bayangkan, kalau semua sama gitu kan, ya udah ilalang juga masuk lah, gandum juga masuk. Enggak, kenapa ada perumpamaan ilalang dan gandum? Tuhan mau kasih tahu di tengah-tengah di tengah-tengah ladang gitu ya, ada pencuri taruh ilalang tuh di tengah-tengah gandum, lahan gandum. Bayangkan Bapak Ibu, kita nggak bakalan bisa tahu gitu loh. Tapi dari mana kalau misalnya kita selama ini kita nggak pernah mau belajar, kita nggak mau maintain kita punya kerohanian, kita nggak akan pernah tahu Bapak Ibu. Apalagi kita orang awam, nggak pernah mau tahu. Ya sama aja semualah. Enggak Bapak Ibu, beda. Kalau Bapak Ibu dan saya mau maintain keadaan rohani kita bisa tahu. Kita bisa tahu. Kita nih kadang seringkali ya, kayak lidah kita gitu ya, karena udah petah gitu ya dengan micin gitu ya, penyedap. Nggak ada micin nggak enak kan Bapak Ibu ya, benar nggak? Semua makanan enak kalau ada micin. Nggak sehat misalnya, bisa kanker, bisa ini, kita nggak mau tahu Bapak Ibu. Yang penting enak. Udah yang penting enak Pak, nggak pusing. Ngapain lah. Tapi begitu kita misalnya udah makan yang sehat gitu ya, healthy food gitu kan, awalnya kan kita nggak terima, tapi lama-lama kita makan yang sehat, begitu kita tahu, micinnya banyak banget nih. Berasa Bapak Ibu ya, orang yang sudah lidahnya dilatih healthy food, ya, begitu dia makan dia bisa tahu ini, wah, micinnya banyak. Benar ya? Orang bisa peka begitu Bapak Ibu. Dari apa? Karena dilatih lidahnya. Tapi kita seringkali kita yang terbalik. Kita kebanyakan micin gak mau belajar yang sehat gitu loh. Kita seringkali cekokin lidah kita nih makanan yang micin-micin tadi yang gak bener. Kita suka, kita mau makan yang kayak begitu, yang gak sehat. Ya kan? Begitu mau makan yang sehat, kita malah nganggap ini gak enak. Malah gak sehat, malah kita anggapnya. Yang tadi gak sehat, kita bilang enak tadi itu, tapi sehat gitu kan kita anggapnya. Kita punya definisi akhirnya berbeda Bapak. Ini yang celakanya. Bayangkan kalau kehidupan kerohanian kita begitu Bapak Ibu. Kalau kehidupan kerohanian kita begitu, kita semua sama Pak Hengki. Semua gereja semua sama, cerita mengenai Yesus segala macam. Dulu saya pikir gitu ya, semua gereja sama. Saya pikir juga sama Bapak Ibu begitu. Begitu makin belajar, enggak sama Bapak Ibu. Enggak sama. Makin banyak belajar, apalagi ilalang dan gandum. Nah loh, ada ilalang sama gandum loh. Ada ilalang sama gandum, dua-duanya bertumbuh. Loh, ini gereja loh. Gereja sesat misalnya sama gereja yang benar gitu, yang sehat, dua-duanya tumbuh. Malah seringkali gereja yang sehat seringkali kelihatannya gitu-gitu aja. Misalnya sepi itu buktinya tuh. Gereja yang sesat, wah lu lihat pesat begitu, masa bilang dia sehat? Masa bilang dia sesat, bener gak? Emang itu indikasinya. Kalau dia jemaatnya banyak, berarti dia gerejanya benar. Ya kan? Jemaatnya dikit nih, berarti ini gak benar. Nih HFM nih, berapa ekor sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini persekutuan apa nih Pak? 10 orang, ya sesat gitu kan, nggak sehat nih gitu kan.
Enggak ditunjukkan demikian. Tapi saya nggak mengabaikan kuantitas Bapak Ibu ya. Tapi bagi saya kalau itu terus gitu ya, Tuhan yang kirim. Saya terus terang ya, 10 yang datang ini aja ya, ini udah bersyukur Bapak Ibu. Karena nggak gampang. Sabtu sekarang saya tanya Bapak Ibu, Sabtu loh. Iya kan, punya keluarga, punya kesibukan, bisa family time, tapi mau datang belajar. Nah ini dia, karena kita sadar ada kehidupan yang secara spiritual yang harus menjadi perenungan kita saat ini. Baik-baik hidup kita, baik-baik. Kalau kita nggak ngerti, celaka Bapak Ibu. Maka nggak heran di Alkitab seringkali kita pernah dengarkan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku semua demi nama Tuhan, demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Berkhotbah demi nama Tuhan, kesaksian demi nama Tuhan, misalnya pelayanan demi nama Tuhan, ya kan? Bantu orang demi nama Tuhan, bersedekah demi nama Tuhan, aksi sosial demi nama Tuhan kita. Tapi Tuhan nggak kenal. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, setengah mati kita, sia-sia. Maka saya mengajak setiap kita coba mikir ulang lagi bahwa kehidupan kerohanian atau kehidupan roh kita nih, spiritual tadi, patut kita pikir baik-baik Bapak Ibu. Maintain kehidupan roh kita. Oh misalnya ya, sederhana aja Bapak Ibu ya. Aduh, saya kayaknya kan yang bisa tahu kan Bapak Ibu sama Tuhan ya. Kayak supir bajai ya, mau belok kiri atau kanan dia tahu, dia doang ya, berdua ya, supir bajai sama Tuhan ya. Kan kehidupan spiritual Bapak Ibu yang tahu Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berasa saat ini sudah lama tidak maintain kehidupan rohani Bapak Ibu, sederhana kan, sudah seberapa lama kita tidak berdoa secara pribadi misalnya. Bukan doa yang kalau misalnya bangun pagi kita berdoa, itu umum Bapak Ibu ya. Itu template bagi saya. Kita makan berdoa Bapak Ibu ya, benar gak? Itu template tuh bagi saya. Kebiasaan kita. Sebelum bekerja atau sebelum mengakhiri hari juga kita biasa doa. Itu template. Bangun pagi kita doa, itu template. Benar gak? Ada makanan di depan, kita langsung lipat tangan berdoa, itu template tuh. Udah kesetting sama kita, kehidupan kita. Tapi yang saya mau benar-benar berdoa, luangkan waktu benar-benar berdoa Bapak Ibu secara pribadi. Benar-benar berdoa ya, bukan template ya. Tuhan terima kasih, selamat pagi Tuhan, misalnya kayak gitu kan. Atau malam, bukan seperti itu maksud saya. Benar-benar berdoa, bukan berdoa untuk Bapak Ibu sendiri nih, tapi mendoakan orang lain. Coba pikir deh. Baru mendoakan kita, mendoakan pekerjaan Tuhan. Paling gak doain HFM Bapak Ibu, doain HFM. Itulah kehidupan spiritual. Artinya apa? Bukan template. Kalau kita doa gitu ya, kehidupan doa. Kalau doanya hanya untuk kita doa, bukan gak boleh ya, itu semacam template, kebiasaan Bapak Ibu. Kebiasaan. Coba pernah mikirin doain HFM, dia pernah gak Bapak Ibu? Gak pernah kan? Hari ini PR ya. Salah satunya doakan orang lain, doakan pekerjaan Tuhan. Doain Bapak Ibu. Itulah kehidupan spiritual kita. Kalau kita udah lama nggak gitu, itu baru doa. Kedua misalnya, saya udah lama dulu pernah baca firman Tuhan, ya, udah nggak pernah lagi. Atau nggak harus baca kan, lagi di jalan sibuk, denger khotbah aja Bapak Ibu. Khotbah yang sehat ya tentunya ya. Belajar. Waduh Pak nggak ngerti. Dengar dulu. Saya ingat tuh Pak Stephen Tong bilang, datang sampai kurang lebih 5-7 kali. Paksa datang dulu, dengar dulu. Jangan aduh ketinggian, aduh ini. Tuh, orang udah malas belajar. Dengar dulu. Paksa dengar dulu. Baru kita mau belajar gitu loh. Jadi ada hal-hal yang harus kita latih. Itu salah satu itu ya, tadi baca firman atau apa, dengerin firman. Sekarang banyak Bapak Ibu, ya kan? Itu salah satunya bagaimana kita memikirkan kehidupan rohanian kita. Ketiga Bapak Ibu, kalau bisa berpuasa Bapak Ibu. Berpuasa. Sederhana puasanya, nggak usah puasa dari pagi nggak makan sampai malam, enggak. Misalnya nih, saya nggak makan siang, hanya nggak makan siang doang. Misalnya ya, kan sederhana kan, puasa toh, benar nggak? Puasa nggak? Puasa kan? Atau misalnya biasanya suka jajan, suka ngemil, makan siang, makan pagi, makan malam boleh, nggak boleh ngemil. Sederhana Bapak Ibu.
Lawan kedagingan kita, kebiasaan kita yang tadinya kita suka ngemil misalnya. Lawan itu aja. Melatih gitu Bapak Ibu. Melatih diri kita untuk kayak gitu aja, hal kecil, hal sepele. Hal sepele. Atau sederhana lagi, boleh makan, boleh ngemil segala macam, nggak boleh marah. Sederhana, ya kan? Misalnya ya, nggak boleh marah, kesenggol dikit, Pak, gitu ya, susah ya. Begitu kesenggol, Pak, gitu kan, sehat Pak, gitu ya, susah ya. Coba Bapak Ibu, cobain deh. Puasa, 3 hal tadi aja ya. Sederhana melatih kehidupan spiritual kita akan beda Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, saya terus terang ya, saya yakin juga nih, yakin dari pengalaman. Begitu Bapak Ibu mau sungguh-sungguh, lihat nanti. Coba Bapak Ibu pas mau puasa ya, setengah mati Bapak Ibu itu. Coba aja Bapak Ibu. Begitu mau, wah iya pulang dari sini, wah Pak Hengki bagus nih, saya mau coba nih, melatih diri spiritual ya kan. Senin puasa gitu. Coba Bapak Ibu, tantangannya berat pasti Bapak Ibu. Iblis sudah ngintip gitu, wah ini kacau nih. Udah ditandain dulu mana yang puasa, mana yang mau baca firman gitu. Wah gue bikin sibuk gitu kan, gue bikin. Pasti begitu Bapak. Dan situlah pergumulan. Bapak Ibu baru tahu, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh yang ada di udara. Karena kita memiliki unsur kekekalan tadi, itu baru ketahuan Bapak Ibu. Bapak Ibu baru berasa Bapak Ibu. Saya beritahu, baru berasa Bapak Ibu, setengah mati Bapak Ibu. Setengah mati. Nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang. Saya aja sekarang udah mulai rontok puasa saya. Terus terang Bapak Ibu nih, Senin Kamis biasanya saya rontok, sekarang saya Senin Kamis. Kecapean. Kuliah bolak-balik ya kan, antar ini segala macam, balik lagi segala macam. Nanti pulang lagi ngajar bimbel, ntar jam Isak tahu gitu kan, di jam 2:30 cabut lagi ke kampus lagi. Bayangkan Bapak Ibu, sampai pulang sekalian istri saya nunggu di Kuningan di kantornya dia. Bayangkan Bapak Ibu, kecapean. Nggak puasa biasanya saya puasa nggak makan gitu ya. Dari pagi sampai nanti sore baru makan biasanya. Tapi nggak, udah nggak lagi. Belakangan ini ketika kecapean ya, bayangkan Bapak Ibu, dihajar Bapak Ibu, jangan salah, coba, tapi harus perangin, komitmen lagi, jangan udah capek percuma, enggak, mulai lagi Senin lagi, ini ketemu Senin lagi, coba lagi fight, nggak tahan jangan dipaksa Bapak Ibu, karena saya takut sakit kan panas segala macam kan, takut sakit Bapak Ibu, ya kan, saya takut kecapean juga, kayak Kojo gitu kan capek juga segala macam, takut sakit jangan, hal lain yang kita bisa fight. Perkataan kah, pokoknya kalau ngomong harus positif dengan orang lain misalnya, itu juga boleh. Apapun itu, latih Bapak Ibu, ya, latih. Nah di situ kita kontrol jiwa kita tuh, jiwa kita dikontrol ya apa? Kehidupan spiritual kita beres, jiwa kita juga bisa dikontrol, ya, jiwa kita bisa dikendalikan, karena dipayungi oleh kehidupan spiritual yang sehat tadi, maka jiwa kita juga lebih enak Bapak Ibu. Benar. Kejiwaan kita juga lebih enak. Kejiwaan kita lebih enak. Ya. Jadi saya berharap coba latih Bapak Ibu ya. Latih hal sepele aja. Terserah, dari 3 kan ada tuh. 1, siapin waktu doa, benar-benar doa. Ya. Bukan doa template ya. Kedua gitu kan, coba sebisa mungkin luangkan waktu dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ngerti nggak ngerti, hajar dulu, benar nggak? Ketiga, kalau bisa puasa bagus, ya. Kalau bisa, jangan paksakan sakit ya, jangan. Kita bukan puasa untuk itu, oke? Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh kembali belajar bagaimana memikirkan kehidupan kerohanian kami secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, bawa kami untuk masuk di dalam pengertian yang baik, dan bawa kami masuk untuk kami bisa dengan sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan rohani kami dengan benar Tuhan. Tuhan tolong, biarkan kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, yang ada di tempat ini, Tuhan pimpin, Tuhan gembalakan, karena hamba-Mu percaya bahwa Engkaulah gembala dari setiap domba-domba-Mu. Ini kami domba-domba-Mu, Bapak, gembalakanlah kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.